Ini ada indikasi kuat bahwa dugaan sabotase terhadap Kiai Haji Marzuki Mustamar itu semakin terlihat terang-terangan. Ada elit, ada kelompok tertentu yang di lingkar kekuasaan PBNU yang diduga tidak menginginkan Kiai Haji Marzuki Mustamar menjadi ataupun terpilih menjadi ketua PBNU. Kenapa? Ya, karena mereka tahu sosok ataupun figur Kiai Haji Marzuki Mustamar hari ini bukan sekedar tokoh biasa saja. Beliau sudah berubah menjadi simbol aspirasi akar rumput Nahdien yang menginginkan suatu pembaruan NU. Dan dugaan kuat ini bukan muncul dari halusinasi politik, tapi mulai terbaca dari sebuah pola. Ada momentum, ya. Publik itu bertanya, kenapa justru menjelang muktamar muncul persoalan administratif PMKNU? Kenapa sertifikat kelulusan yang seharusnya menjadi hak kader ya yang diberikan kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar tidak kunjung diberikan juga? Kalau ini hanya persoalan teknis, kenapa yang bermasalah justru figur yang dianggap punya elektabilitas kuat di akar rumput? Nah, ini yang mau dibaca publik sebagai indikasi permainan elit. Dan ini sangat berbahaya. Karena kalau instrumen kaderisasi mulai dipakai sebagai alat untuk menjegal lawan ya yang ada di politik internal, maka Muktamar NU nanti tidak lagi dibaca sebagai forum musyawarah ulama, tapi mau dipersepsikan sebagai arena pengamanan kekuasaan elit. Dan ini stabil datanya dan ini juga konsisten hasil riset 537 responden di Nahdien yang saya lakukan yang menunjukkan bahwa 52% itu publik melihat indikasi transaksi elit. 47% melihat indikasi politik kekuasaan. Dan 47% melihat adanya dominasi jaringan tertentu di dalam dinamika muktamar. Artinya apa? Kasus Kiai Marzuki Mustamar ini hanya tidak berdiri secara sendirinya, tapi mulai dianggap publik sebagai bagian dari skenario besar pengkondisian arah muktamar NU. Dan kalau ini benar-benar terjadi, maka yang sedang dipertaruhkan ini bukan cuma jabatan ketua PBNU, tapi legitimasi moral Nahdlatul Ulama di mata warga Nahdien sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, di episode kali ini nampaknya saya akan sedikit lebih menekankan dan menegaskan bahwa ada beberapa dugaan-dugaan yang menjadi indikasi kuat penjagalan Kiai Haji Marzuki Mustamar di dalam kontestasi Muktamar NU. Yang mau saya sampaikan ini kita akan menganalisa, kemudian memberikan sebuah gambaran bagaimana pengkondisian nanti ketika Muktamar NU berjalan di bulan Agustus. Nah, yang hari ini yang kita sampaikan ini adalah sebuah alarm organisasi terhadap potensi rusaknya meritokrasi, kaderisasi, dan legitimasi Muktamar NU. Karena secara psikologi yang hari ini publik Nahdien rasakan, dan juga berdasarkan rangkaian riset yang saya lakukan di bulan lalu, yang sudah saya finalkan dan sudah saya publikasikan, ada pola besar yang mulai terlihat. Publik NU mulai sensitif terhadap elitisme organisasi. Kemudian dugaan setting terhadap kekuasaan. Kemudian intervensi administratif. Dan ada dominasi kelompok-kelompok tertentu yang ingin menunggangi ajang Muktamar NU. Dan yang paling penting yang mau kita bahas, ketertutupan proses kaderisasi. Nah, maka kasus PMKNU Kiai Marzuki ini secara naratif bisa menjadi simbol bahwa
akar rumput ini mulai curiga ada mekanisme struktural yang dipakai untuk mengontrol hasil muktamar. Nah, kita akan melihat dan kita akan memberikan sebuah analisis secara struktural. Yang pertama, kenapa isu ini berbahaya bagi PBNU? Ya, karena isu ini bukan sebuah isu yang biasa, ini permasalahan administratif. Simple, namun kalau dianggap remeh, itu akan menjadi bumerang buat PBNU. Kenapa? Karena ini menyentuh legitimasi kaderisasi, fairness organisasi, moral kepemimpinan, dan integritas muktamar nanti. Kalau benar ada penahanan administratif terhadap figur potensial, saya katakan, figur potensial yang saat ini publik inginkan adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini publik yang potensial, figur potensial yang dipilih atau diinginkan oleh akar rumput. Ini bukan kampanye, ini bukan saya bicara, tapi data yang berbicara. Di dalam 537 responden, itu 47%-nya saja itu pengurus NU yang mengisinya. Sehingga tidak hanya akar rumput, tidak hanya kultural, tapi struktural di cabang PC ataupun PW itu juga menginginkan figur seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar. Maka kalau ini benar-benar terjadi ada penahanan administratif, maka publik itu bisa melihat ini adalah sebuah kompetisi yang tidak lagi sehat di dalam muktamar nanti. Dan dalam psikologi politik organisasi, teman-teman, hal paling berbahaya itu bukan konflik, tapi hilangnya kepercayaan terhadap proses. Coba kita bisa riset di sosial media, betapa skeptisnya, betapa malesnya melihat perkembangan PBNU. Kan sudah malas. Sudah tidak percaya lagi terhadap struktural. Tidak percaya lagi terhadap PBNU hari ini. Ya, banyak dramanya. Apalagi sebulan konflik di bulan Desember itu drama semua. Nah, kenapa Kiai Haji Marzuki Mustamar menjadi figur yang sangat sensitif? Nah, kalau kita bedah, Kiai Marzuki Mustamar itu memenuhi beberapa variabel penting. Yang pertama, itu figur akar rumput yang kuat. Dibuktikan dengan data basis kuatnya di Jawa Timur. Kiai Marzuki dikenal sebagai dekat dengan pesantren, komunikatif, populis, diterima kiai kampung, punya resonansi emosional Nahdien bawah. Dan ini berbeda dengan elit struktural murni. Harapan rakyat, harapan Nahdien, harapan akar rumput itu terhadap pembaruan NU diberikan kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kemudian yang kedua, mempunyai basis kultur yang kuat di Jawa Timur. Dalam sejarah NU, Jawa Timur itu jantung elektoralnya NU. Kalau kita bicara misalkan Pilpres gitu ya, Jawa Timur itu basisnya. Maka figur dengan resonansi Jawa Timur selalu dianggap itu faktor strategis. Kemudian yang ketiga, dianggap simbol NU tradisional akar rumput. Ini penting. Karena saat ini muncul persepsi bahwa PBNU itu terlalu elitis, globalis, diplomatis, jauh dari warga pribumi, jauh daripada akar rumput. Ya. Representasi NU lama yang membumi. Nah, kenapa kasus PMK NU ini bisa dibaca sebagai penjagalan? Karena dalam persepsi publik, kalau sudah dinyatakan lulus, tapi sertifikat tertahan, dan sertifikat atau itu hasil ataupun syarat penting dalam muktamar, maka secara logika publik, itu ada potensi penggunaan administrasi sebagai alat politik. Disinilah isu menjadi liar. Gitu ya. Ini adalah peringatan teman-teman. Kasus Kiai Marzuki Mustamar bagi publik akan dianggap sebagai bukti konkret dari kecurigaan yang selama ini beredar. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan kasus ataupun isu Ba'alawi? Ya. Muncul persepsi publik. Ini persepsi publik bahwa
Ada figur-figur tertentu yang dianggap lebih aman secara struktural dibanding figur lain yang membawa semangat pembaruan akar rumput. Ya. Kalau misalkan kita lihat apakah Ba'alawi itu mempengaruhi, ya bisa jadi karena memang di dalam struktur PBNU saat ini ada 9 habaib. Ini yang akan menjadi temuan-temuan yang realistis kalau kita satukan sesuai dengan puzzle gitu ya. Nah, bagaimana hubungan dengan statement Gus Yahya ketika Gus Yahya itu mengatakan NU nggak boleh ingkar terhadap rasa Ba'alawi. Lalu di saat bersamaan hari ini ya figur pembaruan akar rumput itu dianggap terhambat. Isu meritokrasi muncul. Publik membaca adanya perlindungan simbolik tertentu. Bisa jadi makna daripada pernyataan Gus Yahya itu bahwa jangan harap Kiai Marzuki itu terpilih menjadi ketua PBNU. Bisa jadi diartikan yang lain. Bisa jadi itu sinyal atau kode bahwa NU nanti tidak akan menginginkan rasa Ba'alawi. Jadi jangan sampai ketika Kiai Marzuki masuk yang memang menolak habaib sebagai cucu Nabi, itu akan memimpin nahkoda PBNU di 5 tahun ke depan. Dan secara persepsi publik, ada sebuah prioritas ideologis tertentu yang diamankan. Dan ini yang memicu distrust, ketidakpercayaan lagi umat ataupun Nahdliyin atau akar rumput terhadap PBNU hari ini, ataupun terhadap prosesnya. Terjadi polarisasi hingga teori bahwa muktamar ini sudah disetting. Nah, kesimpulannya, kalau benar iya, proses administratif dipakai untuk menghambat figur tertentu, maka muktamar itu tidak lagi dibaca sebagai arena musyawarah, tapi arena manajemen kekuasaan. Bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi pengaruh. Ya. Karena apa? Ini berbahaya buat PBNU ke depan di abad kedua NU. Kenapa? Legitimasi moral NU berasal dari kepercayaan umat. Bukan hanya ADART, bukan hanya struktural, bukan hanya formalitas. Nah, apakah mekanisme organisasi hari ini mulai dipakai untuk mengunci arah muktamar? Nah, ini yang jauh lebih penting. Ya. Kalau kita lebih terstruktur dalam membahas tema yang saya sampaikan hari ini, kasus ataupun permasalahan PMKNU Kiai Haji Marzuki Mustamar itu bisa dibaca dengan 3 lapisan, 3 tahapan, 3 susunan. Yang pertama, kalau kita bicara lapisan pertama, itu secara administratif. Sudah jelas ada penahanan sertifikat PKMNU. Kemudian lapisan kedua, ada sebuah politik organisasi di sini. Sudah tahu bahwa Kiai Marzuki itu populer atau suara akar rumput, maka potensi pembatasan figur kuat menjelang muktamar itu mempunyai indikasi yang sangat kuat. Dan yang ketiga, lapisan ketiga, pertarungan arah NU ke depan. Akar rumput versus elit, ya. Kemudian meritokrasi versus oligarki, pembaruan versus status quo, independensi NU versus pengaruh jaringan tertentu. Nah, karena seluruhnya terjadi menjelang muktamar, maka publik otomatis akan membaca apa? Oh, ada sesuatu yang sedang dipertahankan. Relevan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yahya. Relevan juga dengan penahanan sertifikat PMKNU Kiai Marzuki Mustamar. Dan ini adalah beberapa analisis yang bisa saya sampaikan untuk bisa terbuka publik terhadap proses menjelang muktamar ini, ya. Kemudian bagaimana kita menganalisis
sampai nanti terjadinya muktamar di bulan Agustus. Iya, itu kalau jadi betul di bulan Agustus. Karena harapan saya sebagai warga NU, saya cinta dengan NU, saya menginginkan NU itu ada pembaruan untuk abad kedua. Merdeka sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, tidak lagi dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu, tidak ada urusan bisnis tambang, ataupun bisnis-bisnis yang lainnya, tapi fokus terhadap kemajuan umat, dan fokus terhadap adab dan ilmu untuk pembaruan NU di abad kedua. Demikian dari saya, akan saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.